Jadi integral dari medan listrik itu nanti, kenapa integral Bapak bilang? Karena nanti secara matematika untuk mendapatkan persamaannya itu dari medan ke potensial listrik, ya ini lanjutannya. Itu ada hubungannya integral nanti, tapi Bapak tampilkan dulu. Ya. Nah ini dia. Kalau semalam kita bahas medan listrik, masih ingat nggak? E sama dengan K Q per R kuadrat, ya kan? Ini ya, masih ingat ya? K Q per R kuadrat. Nah, ketika dia yang dibutuhkan adalah untuk mencari potensial listriknya, nah ini potensial listrik, maka nanti dia diintegralkan, ya kan? R-nya hilang 1. Tadi kan R kuadrat nih kan? Maka R-nya jadi R aja, nggak ada kuadratnya. Nah, itu nanti secara matematikanya namanya integral. Tapi Bapak nggak usah buktikan, ingat aja ya. Berarti dari sini, coba dari gaya, lihat proses perubahan rumusnya, biar anak-anak Bapak gampang mengingatnya. K Q1 Q2 per R kuadrat. Ketika masuk ke medan, Q-nya, Q2-nya hilang, tinggal Q, ya kan? Dari medan menuju potensial listrik, R-nya kuadratnya hilang 1, jadi R aja. Nah, gitu cara mengingatnya gitu. Ya ini tips aja, biar supaya nggak salah. Nah, catatan penting di potensial listrik, muatan positif atau muatan negatif berpengaruh terhadap perhitungan. Nah, berpengaruh terhadap perhitungan. Kalau kemarin di medan dan di gaya, itu hanya menentukan jenis muatannya yang nanti berakibat kepada arah vektornya, kan gitu kan. Kalau di sini nggak ada besaran vektor dia, ini besaran skalar. Ya kan? Kalau dia besaran skalar, maka positif negatifnya berpengaruh, bernilai, ya kan, dikurang atau ditambah. Itu dia. Ya. V itu potensial listrik disimbolkan dengan volt, ya kan? Ini. Lalu jaraknya tetap sama M, muatan tetap sama kolom. Nah, ya jelas ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Bapak? Enggak, Pak. Bisa ya ngingat perubahan rumus dari gaya ke medan ke potensial. Jangan terbalik-balik ya, jangan salah-salah ya. Oke. Kita lanjut contoh soalnya ini. Nah, ingat, positif negatif berpengaruh. Kita lihat. Seperti pada gambar, tentukan potensialnya ya. Maksudnya titik P itu tentukan nilai potensialnya berapa. Ya, di sini jadi cari nilai potensialnya. Nah, V totalnya berapa? Jadi karena dia nggak ada vektor, nggak usah gambar-gambar panah, nak. Yang penting si titik P ini dipengaruhi berapa muatan. Ada 4 kan? Nah, berarti gini aja buat V totalnya sama dengan V1. Misalnya di sini Bapak buat Q1. Tambah V2, misalnya di sini Bapak buat Q2. Tambah V3, seandainya ini Bapak anggap Q3, boleh aja bebas ya, nggak ada. Karena ini di soal nggak ditentukan. Mana Q2, Q3, Q4. Yang penting jangan salah aja, ya kan? Nah, ini dia. Jadi di total ya. Nah, ingat muatan negatifnya berpengaruh. Kita lihat. V1 positif atau negatif, nak? Negatif, Sir. Negatif. Berarti K Q1 kita buat dulu lah persamaannya ya. Per R1. Nggak ada kuadratnya. R-nya yang mana, Pak? Diambil dari muatan itu ke titik uji, yaitu titik P. Di soal udah terlihat 1 meter. Nah, nanti kita masukkan ya. Lalu K Q2 per R2. Berarti kalau ini R1, yang ini udah jelas R2 ya, gitu selanjutnya enak ya. Tambah K Q3 per R3. Tambah K Q4 per R4. Oke. Apa yang sama, nak? Dari soal ini apa yang terlihat sama? K sama ya kan? R-nya, Pak. R-nya, Ya, Pak. kita pakai sifat asosiatif ya. K sama R-nya sama. Bapak pisahkan gini boleh ya? Bisa, Sifat Pak. asosiatif.
Artinya kita tinggal menjumlahkan Q1, Q2, Q3, dan seterusnya Q4. Nah, gini aja ini ya kan. Masukkan nilai K selalu sama, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 per R-nya. R-nya 1. Q1 minus, ya ingat, tadi positif negatifnya berpengaruh terhadap nilai, berarti minus 6. Tambah Q2, positif 5. Tambah Q3, minus 4. Tambah Q4, positif 2. Berapa itu, nak? Totalnya, nak? 9 kali 10 pangkat 9. 1. Min 3, Pak. Kurang 4, minus 3. Minus 1, minus 5. Minus 3 ya? Cocok? Iya, cocok. Cocok. Berarti 9 kali minus 3, minus 27 kali 9. Ya. Bisa ya? Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Bapak? Kalau kemarin, nah cara ngingat satuan gampang. Kalau kemarin Medan itu gaya apa semalam, nak? Gaya per kolom. Ya kan? N per C kan? Masih ingatnya nih? Maka kalau di sini jadi apa, nak? Cocoknya ini, salah nggak nih Bapak, N per C? Cocok ya, karena Medan itu diambil dari F per Q, ya kan? N per C. Nah, nanti gaya diintegralkan. Ya. Jadi nanti dikali R. Gampangnya gini aja lah. Gampangnya NM per C lah. Nah, ini nggak jauh-jauh dari situ nanti. Ya. Karena dikali R tadi kan, diintegralkan. Oke ya, kita lanjut. Ada pertanyaan, nak, untuk yang ini? Tidak, Sir. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini kalau semalam ini Bapak tanya medannya, sekarang potensial listriknya, karena cara berpikirnya hanya berbeda sedikit, bahwa kalau di sini tadi apa, muatan itu berpengaruh nilainya, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Yang ditanya di titik P, berarti potensial listrik di titik P, V1 tambah V2 tambah V3, karena ada 3 muatan. Kita masukkan P1K Q1 per R1 tambah K Q2 per R2. Nah, ini lebih gampang menghitungnya ya, K Q3 per R3. Enaknya gini dia, nak, perhatikan ya. Q1-nya berapa tuh? K-nya sama ya semua ya? Sama, Ini Pak. 10 pangkat Q1-nya berapa itu tadi? 10 pangkat. Di soal, nak. 10 12. pangkat minus 12 ya? Iya, Ini Pak. ada di soal nih kan. Per R1 kita rubah ke meter. 5 kali 10 pangkat minus 2. 2. Ini kan 5 cm ya. Tambah Q2. Q2 lihat di soal. 2 kali 10 pangkat minus 12. per 3 kali 10 pangkat minus 2. Tambah Q3 ini. Minus ya, karena dia negatif. Jangan lupa tulis minusnya. Minus 10 minus 12 per 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ada nggak yang sama, nak? 10. Cuman beda positif negatif. Ada kan? Ada, Pak. Q1 dengan Q3. Coret, mati kan? Habis dia kan? Enggak, 10 min 12 per 5, ya kan? Minus 10 per min 2, ya udah tinggal selesaikan aja. Hasilnya jadi K kali 2, 10 pangkat min 12 per 3 kali 10 pangkat minus 2. Nah, udah gampang kalau kayak gini. Masukkan nilai K-nya jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 12 per 3 kali 10 pangkat minus 2. 9 bagi 3 coret, tinggal 3. 3 kali 2, 6.
6. Ini tinggal menjumlahkan pangkatnya ya kan. 9 kurang 12. Minus 3. Minus 3. Ini kan minus 2 naik ke atas jadi positif ya kan. Minus 3 tambah 2. Minus Minus 1. minus 1. Newton meter per kolom. Nah, itu gampangnya. Ya, bisa sampai di sini, Nak? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Oke, kalau gitu sebelum Bapak yang menjelaskan, coba soal yang ketiga, kalian yang jawab. Bapak kasih waktu 5 menit. Biar supaya ada interaksi kita dulu. 8 muatan disusun dalam bentuk gambar seperti ini. Kubus ya. Kalau kubus berarti dia rusuknya sama semua nih, R semua. Titik P itu pas di tengah-tengah ruang kubusnya. Jadi kalian harus tahu jarak dari titik P ke sudut-sudut muatannya, karena muatannya ada di sudut-sudut kubus. Berarti nanti bentuknya diagonal itu kan. Diagonal ruang dari si kubus, tapi setengahnya aja karena si P-nya di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah. Ya, Bapak perjelas di sini ya. P-nya tepat di tengah-tengah. Titik P tepat di tengah-tengah, di tengah kubus. Nah, ya. Jadi dia harus tahu diagonal ruangnya. Kalau kubus langsung aja Bapak kasih clue ya kan. Diagonal ruang kubus gimana, Nak? R akar 3, Sir. Nah, kasih aja rusuknya di akar 3, selesai. Berarti karena nanti yang diperlukan adalah jari-jari jarak dari masing-masing muatan ke titik tengah, ya udah setengah dari diameternya ya kan. Berarti setengah dari R akar 3. Nah, ini clue yang Bapak bantu, sisanya coba cari sendiri, Nak. Muatannya ada berapa tuh? Ada 8. 4 diantaranya positif, 4 diantaranya negatif, 1 positif 5, 1 negatif 5. 0, Sir. Wah, si Daeng yang jawab langsung. Yang lain? Masih dicari, Sir. Oh ya, silahkan, Nak. Cepat kali si Daeng ini ya kan. Koncang angin di Tanjung Balai ya kan, Daeng. Makanya cepat dia. Koncang, Daeng. Enggak, Pak. Oh, lagi pelan. Ya, Nak, 20 anak yang lain jangan diam aja, Nak. Ayo, Nak, dicari juga, Nak. Cuman 2 aja nih tadi yang ngomong nih. Si Daeng sama siapa tadi suaranya? Siska, Sir. Siska. Nah. No, Sir. No, si Siska. Jadi ini yang belajar cuma Daeng sama Siska aja. Yang lain, Nak? Oke, diam aja yang lain. Oke lah, Bapak jelaskan ya. Berarti V potensial di titik P itu ada V1, V2, karena ada 8 berarti sampai 8 lah dia. Ya, Bapak melogikakan kenapa jawabannya 0 aja lah ya. Betul jawabannya 0, tapi lihat nih logikanya seperti apa. Nah, V1 K Q1 per R1. Kira-kira R semua muatan ini sama nggak ini ke sudut-sudutnya? Sama, Pak. Sini sama ya,
sama-sama setengah dari diagonal Ruang. ruang, ya kan? Nah, sama semua. Nah, kalau sama berarti R nggak ada pengaruh di situ, ya kan? Nggak dikasih tahu angkanya nggak masalah. Misalnya dibilangnya cuma sepanjang R, ya udah nggak masalah. Lalu muatannya ada 4 positif, ada 4 negatif. Itu kan saling mengurangi karena nilainya sama-sama 5. Nah, gini aja Bapak ya. Baru minus, anggap aja Q2-nya yang minus, R1 tambah K Q3 positif, R3 ini R2. Baru minus lagi K Q4 R4 tambah positif lagi K Q5 per R5, negatif lagi K Q6 per R6, positif lagi K Q7 per R7, negatif lagi K Q8 per R8. Kok gitu Pak? Iya kan ada 8. 4 positif, 4 negatif. Ya, kita hitung. Betul nggak 4 positifnya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Pas. Yang negatif 4 pas nggak? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Pas. Kan saling mengurangi karena nilai Q-nya sama, R-nya sama, K-nya sama. Ya udah 0. 0. 0. 0. Maka hasilnya udah juga pasti 0, sesuai jawaban si Daeng sama si Siska tadi. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Halo. Halo Pak. Ya, halo. Jadi di sini nggak ada perlu nyari sudut, ya kan? Kalau yang di Medan kan perlu sudut kalau dia terjadi superposisi, artinya letaknya itu acak. Membentuk, bisa jadi membentuk apa? Segitiga, membentuk kubus, maka itu nanti akan membutuhkan sudut karena pakai vektor. Tapi kalau di apa namanya ini potensial listrik, karena dia besaran skalar, nah, jadi tidaklah perlu kita mengetahui sudutnya, dia bukan besaran vektor. Cukup kita tahu nilainya positif atau negatif. Nanti akan saling menjumlahkan, ya seperti itu ya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Sir. Nggak ada ya, berarti udah aman ya. Sama Sir. Oke, sekarang Bapak mau ke level advance-nya ya. Level advance itu gini deh kira-kira soalnya. Masih terlihat nak PowerPoint Bapak nak? Kosong Sir. Oh, masih Sir. Masih kan? Masih, Pak. Nah, Bapak kasih soal begini. Ya. Ini potensial listrik. Ini nanti sebenarnya konsepnya ke kapasitor ya, ke baterai ya. Aduh. Kalian kan punya baterai di rumah kan? Baterai itu punya kutub positif. Ini kan? Punya negatif. Nah, gimana gambarnya gini ya? Bisa nak dilihat ini ada sebuah baterai? Nampak nggak? Bisa, Pak. Ini negatif. Ya kan? Seandainya lah ya kan, di sini ada muatan, udah pastilah di ujung-ujung sini ada muatan nih, positif, negatif. Kenapa? Ini Bapak tanya ya, ini level advance pemahaman dari potensial listrik. Kenapa setelah lama digunakan baterai ini lama-lama tidak bisa kita bilang habis, ya kan? 0 potensialnya. Padahal sebelumnya ada. Kalau habis berarti apa? Nilai positif sama negatif di ujung sama kan? Kan berarti potensial di sini P1 sama P2 sama. Nah, jadi sebelumnya di mana
yang menyebabkan mereka berbeda, makanya punya nilai. Misalnya kita kalau baterai itu kan 1,5 volt, ya kan? Bisa ada yang mau jawab? Takutnya salah miskonsepsi, jadi Bapak ini mempertanyakan, ini level advance-nya. Ada nak? Halo? Dengar, Nak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Jelas? Setelah digunakan beberapa lama. Ada yang mau jawab? Halo, loh, kok diam aja nih? Daeng. Iya, Pak. Kira-kira dari logika kubus tadi nih, Daeng, kan bisa. Oh iya ya, di sini bisa 0. Nah, di baterai kok awalnya nggak 0, tapi tiba-tiba bisa 0. Diapain kan gitu? Kita kan nggak bisa lihat elektronnya nih, Daeng. Oke, kayaknya nggak bisa jawab ya. Bingung mungkin ya kan, pertanyaan Bapak ini maksudnya apa? Ya gini, jadi bedakan listrik statis dengan listrik Dinamis, yang sudah Pak. kita pelajari apa? Iya, dinamis. Dinamis, Ini Pak. ingat. Iya, dinamis. Statis dan dinamis berbeda, nah. Jadi kalau di statis dia hanya melihat posisi di mana letaknya, di mana negatif, di mana positifnya, ya kan? Nah, kalau di dinamis kan elektronnya ini bisa mengalir dengan cepat, berpindah-pindah. Sampai terbentuklah keseimbangan, makanya 0. Itu penyebabnya karena adanya listrik dinamis yang memindahkan elektron yang ada di baterai ini, berpindah dia. Tapi dia seiring berpindah, lama-lama kan nyangkut di sini. Ya kan? Di sini ada hambatan dalamnya R. Sehingga lama-lama nilai potensial ujungnya kiri dan kanan sama. Akhirnya 0. Secara statis masuk akal. Kita tadi udah dapat ini kan. Kalau di ujung-ujungnya nilainya sama, nah ini dengan jarak yang sama, maka potensial suatu zat itu bisa 0. Nah, ini dengan gambar yang ini ya. Jadi penyebabnya awalnya kenapa bisa ada nilai? Itu berhubungan dengan listrik dinamisnya nanti. Ada perbedaan potensial yang sudah ditentukan di baterai ini. Ya, kira-kira gitulah ya. Nggak bisa disamakan konsepnya, nanti beda. Beda ceritanya, potensial listrik di statis dengan potensial listrik di dinamis. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Thank you, itu aja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.